Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini untuk materi PLH kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu jenis-jenis peninggalan sejarah. Setelah kemarin kita belajar mengenai situs sejarah yang ada di Tulungagung, sekarang akan kita lanjutkan dengan jenis-jenis peninggalan sejarah yang ada di Tulungagung. Di sini nanti kita akan mempelajari 4 jenis peninggalan sejarah yang ada di Tulungagung. Kita mulai pada jenis peninggalan sejarah yang pertama. Peninggalan sejarah yang pertama adalah manusia purba Homo wajakensis. Tulungagung telah dihuni oleh manusia sejak kurang lebih 40 sampai dengan 50.000 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan ditemukannya fosil manusia purba pada tahun 1889 oleh seorang dokter Belanda bernama Eugene de Bois. Tempat penemuan tersebut di Dukuh Cerme, Desa Gampeng, Campur Darat. Pada waktu itu daerah Campur Darat masih termasuk distrik Wajak. Oleh sebab itu, fosil tersebut dinamakan fosil Homo wajakensis. Pada zaman purba, manusia tidak berbentuk seperti zaman sekarang, tapi menyerupai kera. Ada hal-hal yang perlu diketahui dari kehidupan Homo wajakensis. Yang pertama, Homo wajakensis termasuk manusia purba yang paling cerdas atau tergolong pada Homo sapiens. Yang kedua, merupakan nenek moyang suku bangsa asli di Australia. Hal ini diketahui bahwasanya tengkorak manusia wajak ternyata banyak persamaannya dengan tengkorak suku bangsa asli Australia. Yang ketiga, telah menunjukkan peradaban yang tinggi. Hal ini diketahui bahwasanya manusia purba Homo wajakensis telah dikuburkan dalam tanah. Padahal pada zaman dahulu atau pada masa-masa prasejarah, sistem penguburan itu baru dikenal sesudah manusia mengalami proses perkembangan beratus-ratus tahun lamanya. Sehingga dengan adanya penguburan di tanah ini menunjukkan bahwasanya manusia purba Homo wajakensis telah mengenal peradaban yang tinggi. Dasar-dasar penguburan erat sekali dengan kepercayaan, yaitu merupakan usaha untuk melindungi roh dari gangguan alam atau binatang buas. Kalau benar Homo wajakensis sudah mengenal peradaban tentang penguburan, berarti mereka sudah memiliki peradaban untuk melindungi kehidupan mereka. Peninggalan sejarah yang kedua adalah prasasti Lawaden. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Kertajaya yang berangkat tahun 1127 Saka. Prasasti ini berisi tentang Raja Daha yang terakhir berkenan atas kesetiaan warga Tani Lawaden terhadap raja ketika terjadi serangan musuh dari sebelah timur Daha. Ada beberapa keistimewaan prasasti Lawaden. Di antaranya, pada bagian lencana dibubuhkan nama raja yang mengeluarkan prasasti, yaitu Kertajaya. Yang kedua adalah prasasti ini diawali dengan mantra pujian terhadap dewa, di mana hal ini tidak terdapat pada prasasti-prasasti Kertajaya yang lain. Berikutnya terdapat keterangan bahwa penduduk desa Lawaden menerima anugerah berupa pembebasan pajak dan menerima sejumlah hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa desa Lawaden adalah yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu di depan umum. Berikutnya, mengenakan jenis-jenis pakaian dan perhiasan tertentu. Yang ketiga, memakan makanan istimewa. Yang keempat, memiliki rumah dengan ciri tertentu, misalkan memiliki tempat duduk, balai, payung, serta tanaman.
Alasan pemberian hak istimewa tersebut adalah karena jasa prajurit Lawadan. Kita lanjutkan pada peninggalan sejarah yang ketiga, yaitu Prasasti Mula Malurung. Pada prasasti ini dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 1256 Masehi. Berisi puji-pujian kepada Dewa Siwa, menetapkan desa Mula dan Malurung menjadi sima atau perdikan. Tidak terdapat di Tulungagung, tetapi menyebutkan nama desa Kalangbret. Kalangbret menjadi nama salah satu desa di Kecamatan Kauman pada zaman Mataram Islam, yaitu zaman Sri Pakubuwono I dan VOC mengadakan perjanjian. Nama Kalangbret tetap digunakan sebagai ibu kota Kadipaten Ngrowo. Begitu juga pada perjanjian Giyanti, nama Kalangbret disebut salah satunya wilayah mancanegara kerajaan Jogja. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak benar kalau Kalangbret itu merupakan akronim Adipati Kalang yang disembret-sembret. Kita lanjutkan pada peninggalan sejarah yang keempat, yaitu Katumenggungan Wajak. Katumenggungan Wajak berdiri pada masa pemerintahan Sultan Agung sampai dengan pembentukan Kadipaten Ngrowo, yaitu pada tahun 1615 sampai dengan 1709. Dengan tumenggung yang pertama adalah Senopati Mataram yang bernama Surontani. Pada masa pemerintahan KRT Pringgotiningrat memindahkan ibu kota Kabupaten Ngrowo ke sebelah timur Sungai Ngrowo. Dan pada tanggal 1 April nama Kadipaten Ngrowo berubah menjadi Kabupaten Tulungagung. Anak-anak, itu tadi adalah penjelasan mengenai peninggalan sejarah yang ada di Tulungagung. Untuk lebih memahami apa yang sudah dijelaskan, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal berikut. Bu Noven juga sekian, selamat mengerjakan, tetap semangat dan semoga senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.